Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Haliansa. Mudah-mudahan kamu nggak bosan ya lihat muka saya masih kayak gini, dengar suara saya masih kayak gini. Mudah-mudahan jangan bosan deh. Kalau misalkan kamu bosan sama saya, ntar gimana dong caranya sembuh? Wah, nggak, bercanda, saya bercanda. Jadi kesembuhan itu hanya milik Allah. Oke, jadi saya mau bahas ini apa? Gimana sih cara saya menyikapi si cemas berlebih sampai ke psikosomatik sampai ke hipokondria menurut pengalaman pribadi. Oke, jadi saya udah sembuh alhamdulillah dan caranya mau saya jelasin di sini semuanya. Semuanya, nggak ada yang saya sembunyiin, yang penting kalian sembuh. Oke, jadi sebelum pembahasan seperti biasa saya mau nanya kabar dulu gimana kabarnya, gimana puasanya, gimana perkembangan si si itu tuh, si cemas, mudah-mudahan ada progres terbaik lah. Puasa lancar, kabar baik, amin. Jadi yang pertama yang saya lakuin buat menyikapi si cemas ini itu jangan terlalu dipikirin, jangan fokus satu masalah. Bisa nggak sih kayak gitu? Emang sih ini sulit, tapi saya yakin kamu bisa, karena saya juga bisa. Jadi kamu harus bisa dong. Oke, jadi jangan terlalu dipikirin ya. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kamu punya kegiatan yang positif, terus di sisi lain kamu punya cemas nih, kan kita punya cemas nih, punya sama-sama punya cemas. Jadi samaan punya cemas ya. Cas dulu dong, cas. Nah, jadi udah punya cemas kan. Nah, kamu jangan fokusnya itu jangan ke cemas ini, tapi fokus ke yang positif. Ngerti nggak sih? Kalau misalkan kamu fokus ke si cemas ini percuma loh seriusan. Kenapa percuma? Karena pada akhirnya ini nggak penting gitu. Pada akhirnya kamu bakal sembuh. Seriusan, jangan terlalu dipikirin. Karena pada akhirnya kamu bakal sembuh. Di akhir cerita, kamu bakal sembuh. Seriusan, 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 seriusan. Jadi sia-sia loh kamu kalau kamu fokus di si cemas ini sedangkan kegiatan ini lebih positif gitu. Misalkan kamu mau mau apa ya, mau sekolah, mau kuliah, mau belajar, mau olahraga, mau nyari duit. Nah, lebih baik fokusnya di sini. Walaupun si cemas suka nempel, misalkan kamu olahraga nih, kamu olahraga terus kamu kuliah, misalkan kamu sekolah, tapi si cemasnya masih nempel gitu. Ya udah nggak apa-apa, bodo amat, emang kayak gitu prosesnya gitu, emang kayak gitu jalannya gitu. Cemas itu emang kayak gitu, ngikutin mulu nggak ada kerjaan deh. Yang penting kita udah bodo amat, terus nggak fokus di si cemas, tapi fokusnya di kegiatan yang positif. Ntar lama kelamaan dia bosan, dia hilang, kamu sembuh. Tepuk tangan, kamu sembuh. Enggak. Ya, tapi ini seriusan. Jangan fokus di sisi emas ya. Tapi fokusnya di kegiatan yang positif ini. Bodo amatin kalau kamu secemas apapun itu bodo amat. Karena kita sadar kalau kita itu punya cemas. Yang penting kamu fokusnya di hal yang positif. Itu yang pertama, jangan terlalu dipikirin. Terus yang kedua itu jangan terlalu banyak informasi di internet. Jadi lebih baik banyak informasi di luar daripada di internet ya. Apalagi tentang apa tuh, tentang penyakit. Kamu jangan nyari penyakit di internet ya, jangan searching penyakit di internet. Itu udah, saya tahu udah nggak zaman lah, udah nggak asik lagi ya. Buat kita itu udah nggak asik nyari nyari penyakit di internet. Udah bukannya lagi ya. Jadi kenapa jangan terlalu banyak informasi di internet, karena dampaknya itu gede sedangkan kita nggak bisa menganalisa ke hal yang positif. Pokoknya contohnya banyak udah saya jelasin di video sebelumnya. Kalau misalkan kamu nonton, jangan cacing penyakit di internet itu dampaknya kan gede emangnya. Itu udah saya jelasin dan saya nggak mau bahas di sini karena di sini saya fokus di satu satu judul ya. Hari ini judulnya cara menyikapi cemas ya. Nah, jadi kayak gitu, jangan terlalu banyak informasi di internet karena itu dampaknya sangat besar gitu. Sedangkan kita orangnya nggak bisa menganalisa ke hal yang positif. Lebih baik nyari informasinya di luaran gitu, di luar rumah, di keluarga ya. Teman kan juga banyak ya, nggak selalu di internet gitu. Karena semakin banyak informasi di internet, semakin banyak kamu pengetahuan, semakin banyak kamu menganalisa, semakin lama kamu mikir, semakin lama kamu kumat, semakin lama kamu rebahan. Itu siklusnya kayak gitu. Kalau misalkan banyak informasi. Tapi saya di sini nggak ngelarang ya kamu nyari informasi di internet, boleh-boleh aja, tapi yang positif gitu. Misalkan cari informasi tentang buah ini manfaatnya apa, misalkan kayak gitu. Terus olahraga ini manfaatnya apa. Nah, itu kayak gitu boleh banget, boleh boleh banget, biar kalian ada motivasi buat
makan yang sehat, terus olahraga biar ada apa ya, ya pokoknya gertakan buat olahraga ada, terus keinginan makan makanan yang sehat juga ada. Nah, terus yang ketiga, ketika itu waktu saya kena cemas, memang sih beberapa hari nggak bisa keluar ya, karena kamu juga tahu, kayak kita sama-sama tahu, nggak bisa keluar rumah sampai ketika sembuh sama waktu terus bisa keluar ya. Saya cepat-cepat cari orang, cari cari teman, terus lihat-lihat orang normal gitu ya. Ternyata orang juga apa ya, kalau kamu tahu semua orang tuh punya masalah, tapi mereka masih bisa jalan, masih bisa ngobrol, masih bisa main, masih bisa nongkrong, masih bisa ketawa. Nah, kenapa kita nggak ngikutin orang-orang itu gitu loh? Kenapa kita malah punya masalah cemas yang akhirnya pasti sembuh, tapi kita malah murung, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa apa ya, nggak bisa bersosialisasi lagi gitu di luarnya, susah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat orang lain, itu cara menyikapi masalah itu berbeda gitu. Nah, jadi di situ saya ada keinginan buat ikutin cara mereka gitu. Walaupun saya nggak tahu dia punya masalah atau enggak, yang pasti saya yakin kalau dia punya masalah, tapi cara menyikapi masalah itu kayak gitu gitu. Masih bisa aktivitas, masih bisa kayak orang normal, nggak ngeluh, nggak sakit ini, nggak sakit itu, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa ngopi, masih bisa ketawa gitu. Nah, saya ikutin cara cara mereka gitu ya. Saya ikutin, ternyata emang bener gitu, masalah itu nggak akan beres kalau dipikirin, tapi dikerjain, tapi dibawa enjoy, disyukuri, dinikmati, ntar juga beres sendiri. Oke, karena pada akhirnya cemas itu bakal sembuh. Oke, kayak gitu. Jadi kamu banyak keluar, banyak lihat orang lain tuh, orang lain juga di luar banyak masalah, bukan kamu doang, tapi cara menyikapi masalah itu berbeda gitu. Mungkin mereka lebih asik, tapi kita lebih mumet. Oke, jadi tugas kita ikutin orang lain, kayak masih bisa kesana sini, masih bisa ketawa ke TV. Nah, jadi kayak gitu sampai akhirnya saya sembuh. Oke, itu cara cara saya menyikapi si cemas ini kayak gitu. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu banyak informasi, terus ikuti cara berpikir orang lain, terus ikuti cara kegiatan orang normal kayak gimana, karena pada dasarnya kita itu normal. Kayak kita itu normal, karena ada cemas sedikit di agak goyang. Oke, nah jadi kayak gitu caranya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa di apa ya, bisa kalian lakuin di kehidupan sehari-hari. Oke, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif sampai kalian sembuh. Amin. Oke, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terus makasih udah nonton dari video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Kalau nggak suka bisa di dislike juga nggak apa-apa. Yang terpenting kamu harus subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.